usaha, kurang disiplin, kurang produktif. Cinta, you ungrateful bitch. Pernah gak sih kamu ngerasa anxiety setiap masuk tahun baru? Kayak tiba-tiba ada ekspektasi besar dari segala arah. New year, new me. Harus level up, harus berubah, harus ninggalin kebiasaan-kebiasaan lama. Pengen bertumbuh sih wajar ya. Pengen ninggalin pola pikir dan perilaku yang udah gak sehat buat kita juga wajar. Tapi pernah gak ngerasain rasa tertekan yang timbul gara-gara perubahan yang pengen dilakuin? Perubahan yang harusnya bikin kita semangat karena bisa ngebawa kita ke arah yang lebih baik. Tapi malah ngehasilin level anxiety yang bikin kita gak mulai-mulai. It's hard and it's a lot. Aku ngerti banget perasaan itu. Ada momen-momen dimana walaupun aku udah mencapai banyak hal, aku tetap ngerasa ketinggalan. Padahal kalau dilihat dari luar, hidup aku mungkin kelihatan stabil. Right? Aku kerja dengan banyak brand terpercaya seperti skincare, makeup, supplement, bahkan smartphone. 3 tahun berturut-turut dikasih kehormatan untuk bisa ikut ajang-ajang internasional yang prestisius. Film para perasuk di mana aku berkesempatan jadi executive producer lolos ke kompetisi utama di Sundance Film Festival. Aku dipercaya institusi pendidikan dan bisnis untuk ngajar, sharing, bahkan mimpin seminar. Dan tetap aja sering banget aku ngerasa seperti imposter. Kayak aku cuma pura-pura ngerti apa yang aku lakukan. Dan di saat orang-orang lain lihat semua itu sebagai pencapaian, yang aku rasain adalah, kok aku masih ngerasa gak cukup ya? Kok aku ngerasa ketinggalan? Kok karakter, disiplin, dan kebiasaan aku kayak masih gak maksimal? Well, you know, some of you guys are probably thinking, Cinta, you ungrateful bitch. But listen, secara logis, aku sadar banget aku dikasih banyak kesempatan baik. Aku bersyukur banget. Tapi tetap aja aku gak bisa berhenti ngerasa bahwa rumput tetangga lebih hijau. Dan lama-lama aku tenggelam dalam pikiran sendiri. Aku nyalain diri sendiri. Aku nanya, apa salah aku? Kenapa aku gak dapet kesempatan kayak yang lainnya? Kurang apa aku? Gimana caranya aku bisa lebih baik? Tapi yang lebih berat daripada itu semua adalah ketakutan yang muncul menjelang tahun baru. Keinginan untuk improve jadi beban yang gede banget, kayak wow, aku harus bisa buang semua kejelekan aku di tahun mendatang. Gak bisa gini terus. Tapi apa aku mampu? Dan kalaupun aku udah coba mati-matian, gimana kalau aku gagal? This is feeling familiar to you? That pressure, that anxiety, that New Year wave of expectations. Masalahnya the world's a tough and judgmental place. Awal tahun selalu jadi ajang pamer transisi, glow up, resolusi ambisius, foto-foto cantik dengan caption motivasi. Dan saat kita nggak punya target tahun baru, kita langsung rasa gagal, tertinggal, dan harus memperbaiki diri. Life becomes a list of to-do lists and we forget to just live. Kenapa kita cuma boleh berubah di awal tahun? Kenapa kita nggak boleh evolving setiap hari, pelan-pelan, kapanpun kita siap? Aku rasa kita boleh kok masuk tahun baru dengan rasa bingung, masih bawa baggage, masih berantakan sedikit, karena hidup nggak bergerak mengikuti kalender. Don't you think? Dan satu hal yang pasti, diam di tempat karena takut itu bukan solusi. Kita semua tahu 99% ketakutan kita datang dari hal-hal yang belum dan mungkin gak akan pernah terjadi. Tapi aku juga percaya cara kita menghadapi situasi ini, cara kita ngelihat self-development perlu banget di rework. Karena hidup itu proses. Ada tahun-tahun kita tumbuh besar, ada tahun-tahun kita cuma bertahan, ada juga tahun-tahun kita mundur beberapa langkah, dan itu bukan kegagalan. Itu ritme menjadi manusia. So, let's talk about it. First, stop treating growth seperti project yang harus dimulai di tanggal tertentu. Mulai lihat growth seperti latihan. Kayak olahraga ringan buat otak dan hati kita. Gak perlu wah, gak perlu viral, yang penting konsisten.
Kedua, bikin target lebih kecil dari ego kamu. Kita sering bikin resolusi kayak mau naik level game dalam semalam. Padahal manusia nggak bekerja kayak gitu. Satu kebiasaan kecil yang kamu lakukan setiap hari jauh lebih powerful daripada 10 resolusi yang nggak pernah kamu sentuh. Ketiga, belajar membedakan antara self-improvement dan self-punishment. Banyak dari kita bilang, aku mau improve. Tapi cara kita ngomong ke diri kita sendiri kayak lagi menghukum diri. Kurang usaha, kurang disiplin, kurang produktif. Improvement harusnya bikin kita lebih hidup, bukan lebih takut. Keempat, treat every month like it's January. Why wait a whole year for permission to start over? Kalau Februari atau Juli atau bahkan tanggal 18 random kamu ngerasa siap mulai sesuatu, itu Januari kamu. And last but not least, fokus ke energy bukan outcome. Yang bikin Januari berat itu karena kita kejar hasil yang besar, cepat dan indah. Padahal yang harus kita identify adalah clarity. Apa sebenarnya yang kamu mau? Capacity. Seberapa banyak energi yang kamu punya? Dan courage. Satu langkah kecil apa yang bisa kamu ambil? Sisanya akan mengikuti. So, if you're scared of the year ahead, remember, you don't need a new you. Kamu butuh diri kamu yang lebih lembut, lebih stabil, dan bisa kamu percaya. A you who shows up. Satu langkah kecil, satu keputusan jujur, satu aksi yang bisa kamu control hari ini. And once you do that, trust me, the list stops looking like a monster and starts looking like a map.